Bab 831 orang ini benar-benar berhati besar. Liu Wenyuan bertanya tentang situasi kultivasi Ye Feng saat ini, dan setelah melihat bahwa dia baik-baik saja, dia pergi dengan pikiran tenang. Setelah dia pergi, suasana di bangsal menjadi canggung lagi. Ketika Su Jingxin memikirkan apa yang baru saja dilakukan pria ini, pipinya terasa panas. Ia hanya bisa berpura-pura marah. Ye Feng sedang mencoba menjelaskan sesuatu. Saat itu, terdengar ketukan di pintu bangsal. Ia tak punya pilihan selain bangkit dan membuka pintu. Orang yang berdiri di luar pintu adalah salah satu pengawal Zhuang Xiaojiao. Ye Feng ingat Zhuang Xiaojiao pernah memberitahunya bahwa orang ini bernama Zhao Xinwu. Ketika dia melihat Ye Feng yang membuka pintu, dia terkejut dan senang. "Tuan Ye, Anda sudah bangun." Ye Feng mengangguk tanpa ekspresi. "Bagaimana kabar Nona Zhuang sekarang?" Ketika Zhao Xinwu mendengarnya menyebutkan hal ini, ia langsung gembira. Rumah sakit telah memeriksa ulang Nona dan mengatakan bahwa kondisinya terkendali dengan baik. Dia baik-baik saja untuk saat ini. Kita harus berterima kasih kepada Tuan Ye untuk ini. Ye Feng mengangguk ringan. "Bagus, aku akan menemuinya nanti." "Kenapa kau mencariku?" Zhao Xinwu melirik Su Jingxin di ruangan itu dan ragu-ragu. Su Jingxin sangat jeli. Ia langsung berdiri. "Aku akan keluar dan mengambil air panas. Kalian bisa mengobrol dulu." Setelah berkata demikian, dia mengambil botol air panas dan berjalan keluar. Ye Feng mengundang Zhao Xinwu ke bangsal. "Ada apa? Katakan saja." Zhao Xinwu segera mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye telah menyelamatkan nyawa Nona kali ini. Pemimpin kami ingin berbicara dengan Anda dan menyampaikan rasa terima kasihnya secara langsung." Alis Ye Feng sedikit berkedut. "Tidak perlu, kan? Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan." Alasan utamanya adalah karena sebelumnya dia telah menempatkan Zhuang Xiaojiao dalam bahaya. Sekarang dia harus menelepon orang tuanya, dia masih sedikit gugup. Apalagi ketika dia tahu bahwa pemimpin itu pasti punya latar belakang yang luar biasa, hal itu membuatnya makin grogi. Ketika Zhao Xinwu mendengar kata-katanya, dia diam-diam mengaguminya. Kalau orang lain, mereka pasti ingin berpegangan erat pada paha ini saat menghadapi raksasa seperti keluarga Zhuang. Dan Ye Feng telah berbuat baik kepada keluarga Zhuang, tetapi dia tidak ingin mereka membalasnya. Ini sungguh sangat jarang. Pemimpin kami sudah menelepon berulang kali dan menginstruksikan kami untuk memberitahu Tuan Ye segera setelah beliau bangun. Tolong jangan mempersulit saya. Zhao Xinwu hanya bisa terus membujuknya ketika dia melihat penolakannya. Ye Feng ragu sejenak sebelum mengangguk. Baiklah kalau begitu. Zhao Xinwu sangat gembira. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia buru-buru menghubungi nomor Tuan Zhuang. Telepon berdering beberapa kali sebelum diangkat. Zhao Xinwu buru-buru melapor dengan suara rendah, Tuan Ye sudah bangun." Suara berat segera terdengar dari ujung sana. "Apakah ini Tuan kecil Ye? Saya kakek Xiao Jiao, Zhuang Jingyuan. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama Xiao Jiao." Mendengar nama ini, jantung Ye Feng berdebar kencang. Nama ini tidak asing baginya, atau lebih tepatnya, tidak asing bagi kebanyakan orang Tionghoa. Nama ini sering muncul di berita. Dia tahu Zhuang Xiaojiao berasal dari keluarga kaya, tetapi dia tidak menyangka dia begitu mengesankan. Untungnya, pikirannya relatif tenang. Ia segera kembali tenang. "Halo Tuan Zhuang, saya Ye Feng. Xiaojiao adalah teman baik saya. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Anda tidak perlu bersikap sopan." Zhao Xinwu memperhatikan ekspresinya. Awalnya ia sedikit terkejut. Jelas ia tidak menyangka kakek Zhuang Xiaojiao akan menjadi orang sebesar itu. Akan tetapi, ia segera mendapatkan kembali ketenangannya, sesuatu yang tidak ia duga. Mampu tetap tenang saat menghadapi orang besar ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Zhuang Jingyuan, yang duduk di hadapannya, tidak menyangka anak ini akan setenang itu di hadapannya. Ia terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Apapun yang terjadi, kau adalah penyelamat Xiao Jiao, dan juga penyelamat terbesar keluarga Zhuangku. Jika kau punya permintaan, jangan ragu untuk bertanya. Selama itu masih dalam kemampuanku dan tidak melanggar prinsipku, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu." Zhao Xinwu bahkan lebih terkejut lagi. Ia belum pernah mendengar Tuan Zhuang membuat janji seperti itu kepada siapapun. Dengan kekuatan keluarga Zhuang, selama persyaratan Ye Feng tidak terlalu konyol, mereka akan mampu memenuhinya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup yang orang lain bahkan tidak bisa mengemis untuk mendapatkannya. Namun jawaban Ye Feng hampir membuat rahangnya ternganga. "Tuan Zhuang, saya sangat menghormati Anda. Kalau saya orang lain, saya pasti sudah menutup telepon sekarang. Anda tidak menghina saya, Anda menghina cucu Anda. Apa Anda pikir saya menyelamatkannya hanya untuk mendapatkan keuntungan darinya?" Suara Ye Feng dipenuhi amarah saat dia menegurnya. Hal ini membuat Zhao Xinwu, yang berada di sampingnya, sangat ketakutan. Apa orang ini gila?
Beraninya dia menggunakan nada seperti itu untuk berbicara kepada tuannya. Sekalipun dia telah mengalami banyak situasi hidup dan mati, dia tetap ketakutan. Dia takut tuan tua akan menjadi gila dan memerintahkannya untuk membunuh anak ini. Untungnya, tuannya tidak sekecil yang ia kira. Suara di ujung telepon hanya berhenti beberapa detik. Ia mungkin terkejut dengan kata-kata Ye Feng, tetapi tak lama kemudian, tawar yang terdengar dari ujung sana. Tuan Ye, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Tentu saja, aku tahu kau menyelamatkan Xiao Jiao dari pertemanan. Akulah yang terjebak dalam klise itu. Aku minta maaf padamu. Karena hubunganmu dengan Xiao Jiao begitu baik, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Kalau kau datang ke Yanjing nanti, jangan lupa mampir untuk makan malam. Saat dia berbicara, nadanya menjadi sangat ramah, seolah-olah dia adalah seorang tua yang berbicara kepada seorang muda. Zhao Xinwu yang berada di sampingnya begitu terkejut hingga matanya menatap lurus ke depan. Tuannya benar-benar meminta maaf kepada seseorang. Itu hanya khayalan belaka. Yang lebih mengejutkannya adalah bagian akhir kalimatnya. Siapa yang tidak perlu bersikap sopan? Tentu saja, itu keluarganya. Tuan-tuannya tidak lagi memperlakukan Ye Feng sebagai orang luar. Dia bahkan memintanya untuk datang untuk makan malam. Ini sungguh tak terbayangkan. Melihat ekspresi Ye Feng, ekspresinya masih setenang air, tanpa riak apapun. Mengapa orang ini begitu tenang setelah mendengar ini? Orang ini sungguh berhati besar. Karena hubunganmu dengan Xiao Jiao baik, aku tidak akan memperlakukanmu seperti orang luar. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Xiao Feng. Xiao Feng, menurutmu Xiao Jiao, berapa tahun lagi dia bisa hidup? Zhuang Jingyuan ingin bertanya apakah penyakit Xiao Jiao dapat disembuhkan, tetapi harapan itu jelas terlalu berlebihan, jadi dia mengubahnya menjadi berapa tahun dia bisa hidup. Ye Feng mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum menjawab. Setelah perawatan ini, kondisinya untuk sementara pulih. Saya akan meresepkan obat untuknya dan dia harus meminumnya secara teratur. Seharusnya tidak ada masalah selama 3 tahun ke depan. Suara Zhuang Jingyuan bergetar. Dia cuma bisa hidup 3 tahun. Maaf, aku tahu ini sudah keajaiban. Kita sudah menemukan ahli penyakit jantung terbaik di dunia, dan mereka semua bilang dia tidak akan hidup lebih dari setahun. Aku sudah sangat bersyukur kau mengizinkannya hidup 2 tahun lagi, tapi... Ye Feng buru-buru memotongnya. Aku bilang perawatan ini bisa menjamin keselamatannya selama 3 tahun, bukan berarti dia hanya bisa hidup 3 tahun. Zhuang Jingyuan tertegun sejenak sebelum langsung bersemangat. Maksudmu, masih ada harapan untuk sembuh dari penyakitnya. Bab 832 selama aku hidup, dia tidak akan mati. Ye Feng ragu sejenak sebelum menjawab, aku tidak bisa menjaminnya, tapi selama kemampuan bedaku bisa ditingkatkan ke tingkat tertentu, seharusnya ada peluang untuk menyembuhkannya. Singkatnya, selama aku masih hidup, dia tidak akan mati. Saat itu, Zhuang Jingyuan, yang berada jauh di Yanjing, benar-benar tercengang. Ia tak percaya dengan apa yang didengarnya. Setelah tertegun sejenak, 2 garis air mata mengalir di pipinya. Ini mungkin berita terbaik yang pernah didengarnya selama bertahun-tahun ini. Selama bertahun-tahun, karena cucunya sakit, ia hampir tidak pernah tidur nyenyak. Ia bahkan pergi sendiri mencari buku-buku kedokteran. Setelah beberapa tahun, ia hampir menjadi setengah ahli medis. Namun, semakin dia tahu tentang penyakit cucunya, semakin putus asa dia merasa. Karena dengan teknologi medis saat ini, tidak ada preseden untuk penyembuhan. Dia sudah putus asa. Ia tidak pernah menyangka akan mendengar kabar baik seperti itu dari seorang pemuda yang usianya hampir sama dengan cucunya. Selama aku masih hidup, dia tidak akan mati. Meskipun kata-kata ini terdengar sedikit kekanak-kanakan, itu membuatnya merasa segar. Xiao Feng, aku serahkan Xiao Jiao padamu. Dia sangat kekanak-kanakan. Pasti akan ada saat-saat dia membuatmu tidak bahagia. Kau harus bersabar dengannya. Ketika Ye Feng mendengar kata-kata Zhuang Jingyuan, dia terdiam. Apa maksudnya, dipercayakan padamu? Kenapa rasanya seperti dia mempercayakan hidupnya padanya? Jangan khawatir, Tuan Tua. Aku akan menjaganya baik-baik. Dia seharusnya sudah bangun sekarang. Aku akan pergi menemuinya dulu. Aku tidak akan bicara denganmu untuk saat ini. Oke. Cepat pergi. Kita akan selalu berhubungan. Zhuang Jingyuan langsung setuju. Setelah menutup telepon, ia duduk terpaku, mencerna kejutan besar itu. Pada saat itu, putranya Zhuang Jiqing dan menantu perempuannya Fang Yu kebetulan masuk. Mereka terkejut melihat lelaki tua itu duduk di sana dengan linglung. Ayah, ada apa? Zhuang Jiqing bergegas menghampiri dan bertanya dengan cemas. Zhuang Jingyuan baru tersadar. Ia berkata ringan, aku baru saja bicara dengan Xiao Feng di telepon. Siapa Xiao Feng? Tanya Fang Yu bingung. Pria tua itu memanggilnya dengan sangat akrab, jadi seharusnya dia junior di keluarga, kan? Tapi dia sepertinya tidak ingat ada orang seperti itu di rumah.
Ayah pasti sedang membicarakan Ye Feng, kan? Zhuang Jiqing juga sedikit terkejut. Ia tidak menyangka ayahnya akan berubah pikiran secepat itu. Benar, itu dia. Zhuang Jingyuan mengangguk. Dia, apa yang dia katakan padamu? Zhuang Jiqing melihat ekspresi sedih ayahnya dan jantungnya mulai berdebar kencang. Dia bilang, Xiao Jiao masih bisa diselamatkan. Ketika Zhuang Jingyuan mengatakan ini, ekspresinya kembali bersemangat. Wajah tuannya tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi bahagia. Tetap saja, apa maksudmu? Fang Yu menatap lelaki tua itu dengan linglung. Seingatnya, ia belum pernah melihat lelaki tua itu kehilangan ketenangannya seperti ini. Zhuang Jiqing juga menatap ayahnya dengan tak percaya. Ayah, dia. Apakah yang dikatakannya benar? Zhuang Jingyuan mengangguk berat. Dia bilang langsung ke saya kalau kemampuan bedahnya meningkat, masih ada harapan untuk menyembuhkan Xiao Jiao. Saya dengar dia sangat percaya diri. Seharusnya dia punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Sebelum Zhuang Jiqing sempat bersemangat, kaki Fang Yu menyerah dan dia terjatuh ke tanah. Dia buru-buru membantunya berdiri. Fang Yu, kamu baik-baik saja. Air mata Fang Yu sudah menggenang di pelupuk matanya. Ia mencengkeram lengan baju Fang Yu erat-erat. Jiqing, kau dengar itu? Xiao Jiao masih bisa diselamatkan, dia masih bisa diselamatkan. Zhuang Jiqing begitu gembira hingga tak bisa menahan diri. Ia buru-buru mengangguk. Ya, aku mendengarnya. Putri kita masih bisa diselamatkan. Dia tidak akan mati. Setelah melahirkan putri mereka, istrinya jatuh sakit parah dan tidak bisa hamil lagi. Xiao Jiao adalah satu-satunya penyelamat mereka. Selama bertahun-tahun, suami istri itu telah kelelahan mental dan fisik untuk mengobati penyakit putri mereka. Dampak mendengar berita ini jelas. Zhuang Jingyuan tak kuasa menahannya lagi. Ia langsung mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sudah kuduga. Aku selalu jujur sepanjang hidupku. Aku tak pernah berbuat salah. Aku pasti tak akan membiarkan keturunanku menanggung akibatnya. Ye Feng, kerja bagus, hahaha. Zhuang Jiqing dan istrinya kini sedang senang karena beban pikiran mereka telah sirna. Mereka pun tertawa. Ayah, hal baik seperti ini harus dibagikan kepada semua anggota keluarga. Aku akan memberitahu semua orang untuk makan bersama malam ini. Bagaimana menurutmu? Zhuang Jiqing cepat bertanya kepada ayahnya. Zhuang Jingyuan melambaikan tangannya. Jangan ungkapkan berita ini untuk sementara waktu. Meskipun Xiao Feng bilang dia yakin, bagaimana kalau? Lebih baik menunggu sampai ada kabar konkret. Zhuang Jiqing tidak mengatakan apapun lagi setelah mendengar kata-kata ayahnya. Baiklah, kalian kembali dulu. Aku agak mengantuk dan ingin tidur nyenyak. Saat Zhuang Jingyuan berbicara, dia merasa mengantuk dan tertidur di kursi goyang. Zhuang Jiqing tidak mengganggunya lagi. Ia tahu ayahnya tidak pernah tidur nyenyak selama bertahun-tahun. Kini setelah ia melepaskan beban yang berat, ia akhirnya tak sanggup lagi. Bahkan ia merasakan kelelahan yang luar biasa. Ia harus kembali dan tidur nyenyak. Suami istri itu pergi dengan tenang. Bab 833 Jangan katakan kau membenciku. Zhao Xinwu dulunya adalah seorang prajurit di pasukan khusus, dan kemudian ditugaskan untuk melindungi Tuan Zhuang. Orang ini bisa dibilang seseorang yang telah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Dia jelas orang yang galak dan acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Namun saat ini, dia penuh dengan kekaguman pada Ye Feng. Pemuda berusia 20-an ini jelas bisa mengalahkannya dalam hal kekuatan bela diri. Selain itu, baik dalam hal barang antik, perjudian, maupun pengobatan, ia memiliki prestasi yang luar biasa. Yang lebih ia kagumi adalah temperamennya. Bahkan ketika berhadapan dengan Tuan Zhuang, ia merasa gentar. Namun, pemuda ini mampu menghadapinya dengan tenang dan bahkan berani memarahinya. Tuan Ye, saya, Zhao Tua, belum pernah mengagumi banyak orang seumur hidup saya. Anda pasti salah satunya. Dia mengatakannya dengan sangat serius dan bahkan memberinya acungan jempol. Ye Feng mengembalikan ponselnya dan tak kuasa menahan senyum. Karena saudara Zhao sangat menghargai saya, jangan panggil saya Tuan Ye. Kedengarannya canggung sekali. Zhao Xinwu langsung mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan bersikap sombong dan memanggilmu saudara Ye. Baru setelah itu Ye Feng merasa puas. Nanti kalau ada waktu, kita minum-minum dengan saudara Zhao. Kita lihat Xiao Jiao dulu, yuk. Zhao Xinwu tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung membawanya ke bangsal Zhuang Xiao Jiao. Zhuang Xiao Jiao duduk bersila di ranjang rumah sakit, makan camilan sambil menonton TV. Sesekali ia tertawa. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki datang dari luar, serta percakapan antara Ye Feng dan Zhao Xinwu. Terkejut, ia buru-buru mematikan TV dan melempar camilan ke meja samping tempat tidur. Lalu, ia berbaring di tempat tidur dan berpura-pura lemah. Setelah Ye Feng masuk, ia hanya melirik sekeliling sebelum menatapnya dengan tenang. Apakah kamu merasa lebih baik? Zhuang Xiao Jiao menggelengkan kepalanya lemah.
Aku masih merasa sedikit tidak nyaman. Tetaplah di sini bersamaku. Akan lebih aman jika terjadi apa-apa. Ye Feng mengerutkan kening. Secara logika, seharusnya tidak begitu. Setelah perawatanku, kamu seharusnya masih hidup dan sehat, makan camilan, dan menonton TV. Kenapa kamu masih seperti ini? Zhuang Xiaojiao mengalihkan pandangannya dengan rasa bersalah. Mungkin, karena kemampuan medismu kurang hebat, kau memperlakukanku dengan lebih serius. Ye Feng mengangguk sambil berpikir, lalu mengambil keripik kentang dari selimut. Siapa yang makan keripik kentang ini? Apa ada tikus di bangsal? Zhuang Xiaojiao awalnya terkejut, tetapi ia segera kembali tenang. Ia mengangkat tangannya yang gemetar dan menunjuk Zhao Xinwu di sampingnya. Dia memakannya. Zhao Xinwu menunjuk dirinya sendiri dengan tak percaya. Aku. Zhuang Xiaojiao memelototinya. Jelas itu kau. Apa kau masih berusaha menyangkalnya? Zhao Xinwu merasa dirinya lebih dirugikan daripada Doer, tetapi karena Nona sudah mengatakannya, ia hanya bisa pasrah dan mengakuinya. Ya, aku sudah memakannya. Ye Feng memelototinya dengan marah. Lain kali, bersihkan mulutmu sebelum berbohong. Zhuang Xiaojiao menyentuh sudut mulutnya dan menyadari ada beberapa serpihan di sana. Ia tahu ia tak bisa menyembunyikannya lagi, dan langsung duduk dengan malu. Itu punyaku. Ada apa? Ye Feng mendengus. Setelah ketahuan, kau mulai bertindak tanpa malu, kan? Sambil berbicara dia melambaikan tangannya memberi isyarat kepada Zhao Xinwu agar pergi. Zhao Xinwu segera meninggalkan bangsal dan berjaga di luar. Ye Feng duduk di samping tempat tidur dan berkata kepada Zhuang Xiaojiao, ulurkan tanganmu. Biarkan aku melihat seberapa cepat kau pulih. Zhuang Xiaojiao segera mengulurkan pergelangan tangannya yang indah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Feng meletakkan jarinya di pergelangan tangannya dan menghitung sejenak, lalu mengangguk. Ya, sekuat banteng kecil. Zhuang Xiaojiao langsung kesal. Kamu tahu cara menggunakan analogi. Bagaimana kamu bisa menggambarkan orang seperti itu? Ye Feng tersenyum malu, tetapi segera berubah serius. Keterampilan medisku masih kurang, aku hanya bisa menyelamatkan nyawamu untuk sementara. Butuh waktu untuk menyembuhkanmu sepenuhnya. Selama periode waktu ini, sebaiknya Anda tinggal di sini dan memulihkan diri. Zhuang Xiaojiao menatapnya dengan curiga. Jangan bilang kau membenciku. Kau tidak mau bermain denganku lagi, jadi itu sebabnya kau berkata begitu, kan? Ye Feng memutar matanya. Kenapa kau menggigit Lu Dongbin? Apa kau tidak tahu caranya bersikap baik? Aku melakukan ini demi keselamatanmu. Kau tidak bisa berlarian seperti dulu. Zhuang Xiaojiao tahu betapa seriusnya masalah ini, tetapi dia tidak menyerah. Itu tergantung suasana hatiku. Ye Feng mengeluarkan jarum perak dari sakunya. Kondisimu saat ini belum stabil. Aku perlu membantumu mengkonsolidasikan efeknya. Ekspresi Zhuang Xiaojiao langsung berubah tidak wajar. Tidak, kau tetap harus melepas bajumu. Saat itu pipinya sudah terasa panas. Ia masih ingat adegan saat ia merawatnya di RV hari itu. Saat itu, ia sudah melihatnya telanjang. Sekarang setelah dipikir-pikirnya, dia berharap bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Ye Feng tahu apa yang dipikirkannya. Ia merasa itu lucu. Jangan khawatir, aku tidak akan menusukmu di sana kali ini, aku hanya perlu menusukkan jarum di telapak kakimu. Zhuang Xiaojiao menghela napas lega, tetapi ia langsung gugup lagi. Meskipun ditusuk, ia tetap merasa sedikit malu. Ye Feng melihat ekspresi malu-malunya dan tak kuasa menahan tawa, bukankah Nona Zhuang biasanya tak kenal takut? Apa kau takut jarum suntik? Zhuang Xiaojiao memelototinya. Siapa? Siapa yang takut? Aku hanya. Ye Feng mengangguk. Aku mengerti, kakimu agak bau, malu menunjukkannya. Tidak apa-apa, aku tidak takut. Zhuang Xiaojiao sangat marah. Ia mengangkat selimut dan meletakkan kakinya di depannya. Kaki siapa yang bau? Tidak bau sama sekali, oke. Ye Feng sebenarnya tidak memiliki fetis khusus di area ini, tetapi saat ia melihat kaki yang putih dan berkilau seperti batu giok itu, jantungnya mulai berdetak tak terkendali, dan ekspresinya mulai berubah. Zhuang Xiaojiao buru-buru menarik kembali kakinya. Namun Ye Feng bereaksi cepat. Ia meraih pergelangan kakinya. Jangan bergerak, aku akan menusuknya. Bab 834 Jika kamu ingin menjadi wanitaku, kamu harus patuh. Tangisan Zhuang Xiaojiao yang memilukan terdengar dari bangsal. Zhao Xinwu membenamkan jari-jari kakinya dengan canggung. Meskipun dia bisa mendengar bahwa tuannya sepertinya sedang mencoba menjodohkan mereka berdua, bagaimanapun juga ini adalah rumah sakit. Bukankah dia agak terlalu tidak sabar? Pada saat ini, Su Jingxin tiba-tiba berjalan mendekat. Apakah Tuan Ye ada di dalam? Dia telah keluar sebentar, dan ketika kembali ke bangsal, dia menyadari bahwa Ye Feng sudah tidak ada di sana. Dia menduga Ye Feng datang untuk menemui Zhuang Xiaojiao. Batuk-batuk, itu, dia. Zhao Xinwu tidak tahu bagaimana menjawab,
Tetapi pada saat ini, mereka mendengar suara Ye Feng dari dalam. Jangan bergerak. Ini akan segera berakhir. Zhao Xinwu menggaruk kepalanya. Nona Su, jangan salah paham. Mereka. Dia mungkin sedang merawatnya, kan? Ekspresi Su Jingxin agak tidak wajar. Aku mengerti. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Setelah sekitar 20 menit, Ye Feng mengeluarkan semua jarum perak. Nanti saya tulis resepnya. Suruh saudara Zhao mengambil obatnya, lalu kamu harus minum obatnya tepat waktu setiap hari, dengar. Zhuang Xiaojiao membenamkan kepalanya di selimut dan mengangguk tanpa suara. Ye Feng terlalu malas untuk menggodanya. Baiklah, aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Telepon aku kalau kamu merasa kurang sehat, atau minta kakak Zhao untuk meneleponku. Zhuang Xiaojiao buru-buru menjulurkan kepalanya, wajahnya penuh kengganan. Kau mau pergi? Ye Feng meliriknya. Lalu apa lagi? Aku tidak bisa tinggal di sini bersamamu selamanya, kan? Kenapa tidak? Zhuang Xiaojiao menatapnya dengan mata besarnya yang berkaca-kaca. Ye Feng, kau tidak akan meninggalkanku, kan? Ye Feng merasa lucu. Kenapa kau membuatnya terdengar seperti kita akan berpisah selamanya? Jangan khawatir, kau pasienku sekarang. Aku tidak akan menyerah di tengah jalan. Zhuang Xiaojiao tersenyum. Pokoknya, aku bergantung padamu seumur hidupku. Sekalipun kau lari sampai ke ujung bumi, aku akan menangkapmu. Jangan pernah berpikir untuk kabur dariku. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya. Siapa yang sepertimu? Aku menyelamatkanmu karena kebaikan, tapi kau mau menyalahkanku. Zhuang Xiaojiao menatapnya tak percaya. Kau tahu berapa banyak pria yang mengejarku. Aku memberikannya gratis, dan kau tidak menginginkannya. Ye Feng menatapnya dengan arogan. Kalau begitu, kau tidak tahu berapa banyak wanita yang mengejarku. Kalau kau ingin menjadi wanitaku, kau harus patuh. Tetaplah di bangsal. Tanpa perintahku, kau tidak boleh pergi kemanapun. Setelah selesai berbicara, dia pergi dengan senyum nakal. Zhuang Xiaojiao menatap kosong ke arah punggungnya saat ia pergi. Untuk sesaat, ia tergila-gila. Ye Feng berjalan keluar bangsal dengan sikap acuh tak acuh, tetapi satu kalimat Zhao Xinwu membuatnya hancur. Nona Su baru saja datang dan mendengarmu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresi Ye Feng berubah dan dia berlari menuju bangsalnya sendiri. Ketika dia bergegas kembali ke bangsal itu kosong kecuali sebuah catatan di tempat tidur. Dia mengambilnya dan melihat tulisan, aku akan kembali ke Zonghai. Kamu dan Nona Zhuang harus hidup bahagia. Ye Feng tertegun. Meskipun pesan itu singkat, ia bisa mencium aroma kecemburuan yang kuat. Pesona sialan ini. Dia melemparkan catatan itu dan bergegas mengejarnya. Dia mengira Su Jingxin sudah pergi beberapa lama dan akan sulit mengejarnya. Namun, ketika ia berlari keluar koridor, ia melihat wanita itu berdiri di depan lift. Wanita itu tidak masuk ke dalam lift bahkan ketika lift sudah tiba, seolah-olah ia sedang menunggunya menyusul. Ye Feng menahan tawanya dan mengejarnya. Jingxin, dengarkan penjelasanku. Su Jingxin memelototinya dengan dingin ketika melihatnya mengejarnya. Lalu, ia bergegas masuk ke dalam lift. Ye Feng masih selangkah terlambat. Ia tak punya pilihan selain berlari menuruni tangga. Untungnya, dia cukup kuat secara fisik untuk mengejar Su Jingxin dari lantai 5 ke lantai pertama. Ia mengabaikan tatapan aneh orang-orang di sekitarnya dan buru-buru menghampiri mereka. Jingxin, dengarkan penjelasanku. Kami sungguh tidak seperti yang kau pikirkan. Wajah Su Jingxin dingin. Dia mengabaikannya dan berjalan keluar. Ye Feng hanya bisa mengikuti jejaknya. Semua orang di aula memandang mereka berdua dengan aneh. Pria itu pasti telah selingkuh dari istrinya. Bagaimana kamu tahu? Apa kau tidak dengar apa yang dia katakan tadi? Ini benar-benar tidak seperti yang kau pikirkan. Dia pasti sedang main-main dengan wanita lain dan langsung ketahuan oleh istrinya. Masuk akal. Bukankah pria ini terlalu brengsek? Dengan istri secantik itu, dia malah pergi main-main. Kalau begitu kau tidak mengerti. Bunga tidak seharum bunga liar. Kau terbiasa makan makanan lezat, jadi kau harus mencoba daging buruan di pinggir jalan. Sepertinya kamu tahu banyak. Kamu pernah mencicipi hewan liar sebelumnya. Aku tidak bersalah, sayang. Aku sedang membicarakan anak itu. Aku orang baik. Tidak ada satupun dari kalian yang baik. Tepat saat Ye Feng berjalan keluar dari lobi rumah sakit, pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar di telinganya. Sistem telah mendeteksi navigasi harta karun baru, reruntuhan rumah Ding Lichang, silakan berkendara di sepanjang jalan saat ini sejauh 100 meter dan belok kanan. Dia buru-buru menghentikan langkahnya, dan raut wajah gembira tampak di wajahnya. Su Jingxin melangkah maju beberapa langkah. Melihat pria itu tidak mengejarnya, ia berbalik dan melihat pria itu masih tersenyum. Seolah-olah kepergiannya membuatnya sangat bahagia. Hal ini membuatnya merasa makin sedih. Dia mengesampingkan harga dirinya dan datang jauh-jauh dari Zonghai ke Yangcheng untuk mencarinya.
Dalam 2 hari terakhir, dia pertama kali memarahinya karena Zhuang Xiaojiao, dan sekarang dia menggoda Zhuang Xiaojiao. Tidak apa-apa kalau dia tidak menjelaskan padanya, tapi sekarang setelah dia melihatnya pergi dengan marah, dia sebenarnya diam-diam senang. Dia tiba-tiba merasa ditinggalkan, dan air matanya jatuh. Pada akhirnya, dia tetap dizalimi. Bab 835 Prinsip, apakah Anda mengerti? Ye Feng sangat gembira dengan navigasi harta karun barunya ketika tiba-tiba melihat air mata Su Jingxin. Ia terkejut. Kenapa kamu menangis? Su Jingxin bisa dibilang gadis paling cerdas dan bijaksana yang dikenalnya. Ia jarang melihat gejolak emosinya. Sekarang setelah Su Jingxin tiba-tiba menangis, ia benar-benar bingung. Su Jingxin memalingkan muka dan tidak berbicara. Ia terdiam. Orang-orang yang keluar masuk rumah sakit menatapnya dengan marah dan jijik, seolah-olah dia telah melakukan kejahatan yang tidak termaafkan. Ye Feng segera memegang tangan Su Jingxin. Ikut aku ke suatu tempat dulu, aku akan menjelaskannya di jalan. Su Jingxin hanya berjuang sejenak, lalu membiarkan dia menuntunnya ke tempat parkir. Jadi kamu hanya memberinya akupuntur. Dalam perjalanan ke kediaman lama Ding Lichang, Ye Feng menjelaskan kepada Su Jingxin apa yang terjadi di bangsal. Setelah Su Jingxin mendengar ini, dia menyadari bahwa dia telah salah paham. Lalu menurutmu apa itu? Ye Feng langsung bertanya. Kupikir itu juga akupuntur, Su Jingxin cepat dan canggung membantah. Oh, aku mengerti. Jangan bilang kau berpikir. Nona Su Jingxin, pikiranmu agak tidak sehat. Ye Feng menyadari bahwa dia salah paham dan mulai menggodanya. Wajah Su Jingxin memerah dan dia segera mengganti topik. Kau mau membawaku kemana? Ye Feng tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ia hanya bisa menjawab dengan santai, keluar untuk bersantai. Su Jingxin melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak bertanya lebih lanjut. Kediaman lama Ding Lichang tidak terlalu jauh dari rumah sakit. Mereka hanya butuh waktu kurang dari 10 menit untuk sampai di sana. Ketika keduanya tiba di tempat tujuan, mereka mendapati bahwa itu adalah halaman yang sangat luas, meliputi area seluas lebih dari 6.000 meter persegi. Tempat ini telah diubah menjadi objek wisata, dan ada banyak mobil yang terparkir di pintu masuk. Kemungkinan besar mereka adalah wisatawan. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke kediaman lama Ding Lichang? Su Jingxin menatap Ye Feng dengan aneh. Kamu tahu tempat ini? Ye Feng juga terkejut. Tentu saja, Ding Lichang adalah pejabat yang korup. Adakah yang tidak kenal orang ini? Su Jingxin bersikap seolah-olah itu hal yang biasa. Ye Feng menyentuh hidungnya dengan canggung. Aku tidak kenal dia. Apa itu memalukan? Su Jingxin kemudian menyadari bahwa pria ini bahkan belum menyelesaikan tahun pertamanya dan tingkat pendidikannya masih di tahun ketiga. Dia mungkin tidak mengenal orang ini, jadi dia hanya bisa dengan sabar memberinya pengetahuan umum. Ding Lichang ini adalah pejabat paling korup di daerah setempat pada akhir dinasti Qing. Karena ia sangat dihargai oleh Li Hongzhang, karir resminya pun sukses. Ye Feng mendengarkan penjelasannya saat dia berjalan memasuki rumah. Faktanya, bagi orang modern yang terbiasa melihat segala jenis bangunan tinggi, rumah tua seperti itu tidak akan mengejutkan tanpa latar belakang sejarah. Dia tidak terlalu mendengarkan kata-kata Su Jingxin, hanya mengikuti instruksi sistem dan berjalan maju. Ia mengira bahwa ia akan mampu menemukan harta karun itu tanpa halangan apapun. Namun, ketika mereka berdua tiba di halaman belakang, mereka tiba-tiba dihadang oleh seorang pria berban lengan merah. Berhenti, apa yang kau lakukan? Pria itu berwajah garang dan sedang menghisap rokok. Sekilas, dia tampak bukan orang baik. Ye Feng langsung menjelaskan, kami di sini untuk liburan, kebetulan saja. Ada masalah. Pria itu menunjuk papan nama di sampingnya. Kamu tidak bisa baca aksara Mandarin. Kamu tidak diizinkan masuk ke sini. Ye Feng menoleh dan melihat tanda yang bertuliskan, tutup sementara, tidak ada pengunjung yang diizinkan. Dia langsung mengerutkan kening. Aduh, kenapa tidak dibuka? Kita jauh-jauh ke sini cuma mau mengagumi bangunan-bangunan kuno di sini. Sayang sekali kita tidak bisa masuk. Sambil berbicara, ia melirik pria itu. Bisakah kau membuat pengecualian? Ayo kita masuk dan melihat-lihat dulu sebelum pergi. Wajah pria itu menggelap. Prinsip, kau mengerti. Kita harus bertindak sesuai aturan. Karena aturan melarang kita masuk, bahkan jika kaisar datang, kita tidak bisa masuk. Ye Feng tidak menunggunya selesai. Ia segera mengeluarkan beberapa lembar uang $100 dan memasukkannya ke tangannya. Aku tahu kau orang yang baik hati, kau pasti tidak tega melihat kami datang ke sini tanpa imbalan, kan? Mata pria itu berbinar dan dia segera memasukkan beberapa ratus yuan ke sakunya. Pekerjaannya sangat buruk sehingga tidak sebaik seorang penjaga. Penjaga itu bahkan diberi sebungkus rokok sesekali, dan gajinya pun kurang dari 2.000 yuan. Beberapa ratus yuan saja sudah cukup baginya untuk bekerja lebih dari seminggu. Haha. Tidak masalah, tidak masalah. Aturan sudah mati, tapi manusia masih hidup.
Karena kamu mempelajari arsitektur kuno, kamu juga melakukannya untuk negara kita. Tapi kamu harus segera memeriksanya dan segera pergi setelah selesai. Kalau pemimpin tahu, bukan hanya kamu yang akan dihukum, tapi aku juga. Ye Feng buru-buru mengangguk setuju, lalu dia menarik Su Jingxin dan cepat-cepat berjalan menuju halaman belakang. Ia masih bergumam dalam hati. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang mengurus rumah pejabat korup. Ia belum belajar apapun lagi, tetapi ia telah belajar korupsi terlebih dahulu. Kenapa kamu harus datang ke halaman belakang? Su Jingxin bingung dengan perilakunya. Katanya dia ke sini untuk liburan, tapi dia cuma lihat-lihat di jalan. Dia sama sekali nggak ngelihat. Kayaknya dia cuma lari ke halaman belakang. Kudengar orang kaya suka menyembunyikan harta mereka di halaman belakang. Bagaimana kalau kita gali saja, kata Ye Feng setengah jujur. Haha, kenapa kamu kekanak-kanakan sekali? Kalaupun benar-benar ada harta karun, pasti sudah ditemukan orang lain sejak lama. Apa giliran kita? Su Jingxin langsung menutup mulutnya dan tertawa. Ye Feng tidak menjelaskan banyak hal. Dia hanya mengikuti panduan sistem. Halaman belakang itu sudah lama terbengkalai dan tak seorang pun memperbaikinya. Begitu ia masuk, suasananya terasa suram. Su Jingxin merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Tempat ini sudah tua sekali. Apa yang bisa dilihat? Ayo cepat pergi. Ye Feng tidak menjawabnya. Ia perlahan berjalan menuju sumur kering di halaman. Pada saat yang sama, suara sistem terdengar lagi. Navigasi sudah selesai. Setelah menemukan harta karun itu, Ye Feng tidak tinggal lebih lama lagi. Ia segera pergi bersama Su Jingxin. Setelah meninggalkan kediaman lama Ding Lichang, ia berlari ke toko kelontong di sebelahnya dan membeli beberapa tas anyaman, sekop, tali, dan peralatan lainnya. Su Jingxin menyaksikan serangkaian tindakan abnormalnya dalam diam dan tidak bertanya mengapa. Baru setelah mereka berdua kembali ke rumah sakit, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ye Feng menatapnya diam-diam. Aku menemukan harta karun di halaman belakang. Aku akan menggalinya malam ini. Berani ikut denganku? Mulut Su Jingxin ternganga. Setelah beberapa lama, ia berkata tak percaya, harta karun. Bagaimana kau tahu? Dia memang mengikutinya saat itu, tetapi dia tidak melihatnya sedang mengobrak-abrik. Bagaimana dia menemukan harta karun itu? Bab 836 saya belum pernah mencoba ini sebelumnya. Ye Feng tersenyum misterius. Kalau begitu jangan khawatir. Kalau ku bilang ada, ya ada. Katakan saja kau mau pergi atau tidak. Su Jingxin tergoda. Ia selalu penasaran dengan hal-hal misterius seperti itu. Namun, saat dia memikirkan halaman yang menyeramkan itu, dia ragu-ragu. Melihat ini, Ye Feng langsung merentangkan tangannya. Kalau kamu nggak berani pergi, nggak apa-apa. Aku akan cari Zhuang Xiaojiao. Dia pasti tertarik dengan hal semacam ini. Ketika Su Jingxin mendengar nama Zhuang Xiaojiao, dia buru-buru menariknya kembali. Aku pergi. Ye Feng menatapnya dengan aneh. Sepertinya nama Zhuang Xiaojiao memang berguna. Su Jingxin merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapannya. Aku hanya berpikir, kondisi Nona Zhuang masih belum stabil, jadi lebih baik tidak mengganggunya untuk sementara waktu. Setelah berkata demikian, dia menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah. Ye Feng tak mau repot-repot mengungkapkan pikirannya. Ia hanya mengangguk pelan. Baiklah, tidurlah sebentar, istirahatlah yang cukup. Aku akan meneleponmu saat kita mengambil tindakan di malam hari. Karena Ye Feng tinggal di bangsal VIP, selain tempat tidur rumah sakit, ada juga sofa, meja kopi, dan tempat tidur tunggal bagi staf untuk beristirahat. Su Jingxin tidak berkata apa-apa lagi dan pergi ke tempat tidur tunggal untuk beristirahat. Dia tidak banyak tidur tadi malam. Dia hanya tidur siang di pagi hari, tetapi dia bangun dengan sangat cepat. Dia benar-benar mengantuk sekarang dan langsung tertidur begitu menyentuh bantal. Ye Feng bersandar di tempat tidur dan mulai merencanakan tindakannya untuk malam itu. Pada malam hari, Ye Feng dan Su Jingxin tiba di kediaman lama Ding Lichang. Malam ini tidak ada cahaya bulan, dan seluruh halaman tenggelam dalam kegelapan malam. Mereka berdua pergi ke dinding halaman belakang. Dinding ini tingginya sekitar 2 meter, tetapi bagi Ye Feng, itu tidak berguna. Dia melompat ke tembok terlebih dahulu dan hendak menarik Su Jingxin berdiri. Namun, Nona Su tersenyum tipis dan mundur beberapa langkah. Tiba-tiba ia bergegas maju, menginjak dinding dengan satu kaki, dan dengan lincah melompat ke atas dinding. Lalu, dia terbalik dan mendarat di halaman. Ye Feng langsung mengacungkan jempol padanya. Lumayan, kemampuanmu lumayan. Su Jingxin tersenyum puas. Apa kau benar-benar berpikir aku wanita muda yang lemah seperti itu? Aku hanya menyembunyikannya selama ini. Jika kamu berani menindasku lagi di masa depan, lihatlah bagaimana aku menghadapimu. Ye Feng melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Ia langsung melompat ke hadapannya dan melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya. Kalau aku benar-benar ingin menindasmu, apa kau bisa menolaknya?
Dia memeluknya erat-erat. Su Jingxin meronta beberapa kali, tetapi tidak bisa melepaskan diri. Dia sedikit malu dan marah. Lepaskan. Kalau kau berani menyentuhku lagi, aku akan bilang ke kakakku kalau kau menindasku. Ye Feng tidak peduli dengan ancamannya. Jika kakakmu tahu bahwa kau, Nona Su yang agung, mengikutiku ke halaman belakang rumah orang lain di tengah malam dan menjadi pencuri, aku tidak tahu apakah dia akan berurusan denganmu atau aku dulu. Su Jingxin langsung tertawa terbahak-bahak. Ia sudah bisa membayangkan ekspresi kakaknya saat mengetahui hal ini. Pendidikan yang diterimanya sejak kecil adalah pendidikan elit pada umumnya. Tak terbayangkan baginya untuk melakukan hal seperti itu. Senyumnya bagaikan bunga gunung yang sedang mekar. Indah sekali. Mata Ye Feng menatap kosong. Namun, ia masih ingat misinya. Sekarang bukan waktunya untuk berlama-lama di dekat perempuan. Cepat pergi. Tempat ini hancur. Ye Feng masuk lebih dulu, dan Su Jingxin segera mengikutinya. Mereka berdua sampai di sumur di halaman dan melihat ke dalamnya. Di dalamnya gelap, dan mereka tidak tahu seberapa dalamnya. Harta karun yang kau sebutkan, mungkinkah ada di dalam sumur? Su Jingxin merasa kulit kepalanya mati rasa. Halaman belakang sudah cukup suram. Apakah mereka harus turun ke dalam sumur? Ia mendengar bahwa dulu, keluarga-keluarga kaya sering melemparkan pembantu mereka yang berbuat salah ke dalam sumur untuk ditenggelamkan. Siapa yang tahu hal-hal aneh apa yang ada di bawah sana? Ye Feng berbalik dan tersenyum padanya. Kalau kau tidak berani turun, tunggu saja aku di atas. Sambil berbicara, ia mengikatkan tali yang telah dibelinya terlebih dahulu ke batang pohon yang tebalnya sebesar mangkuk. Su Jingxin melihat sekeliling dan tiba-tiba menggigil. Aku lebih takut sendirian di sana. Sebaiknya aku turun bersamamu. Dia sudah menyesal mengikuti orang ini ke tempat terkutuk ini. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Setelah memastikan dirinya diikat, ia menoleh ke Su Jingxin dan perlahan membuka tangannya. Kalau begitu, naiklah. Apa? Kemana? Su Jingxin tidak mengerti maksudnya. Tentu saja kau berbohong padaku. Aku akan menjatuhkanmu dengan tali, kata Ye Feng serius. Berbaring di tubuhmu. Tindakan memalukan seperti itu membuat Su Jingxin ragu-ragu. Ye Feng menunjuk ke arah sumur dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, kenapa kau tidak turun dulu? Su Jingxin melihat ke dalam sumur dan bergidik. Ia penasaran, tetapi ia masih perlu melatih keberaniannya. Ia tidak berani masuk sendirian. Dia langsung menggelengkan kepalanya pada Ye Feng. Ye Feng mengerutkan bibirnya. Kalau begitu, kenapa kau tidak menunggu di sini dulu? Aku akan turun dan menyelidiki, lalu kau bisa turun. Su Jingxin menatap lingkungan sekitarnya yang gelap dan menggelengkan kepalanya lagi. Ye Feng sedikit marah. Wanita memang merepotkan. Kalau aku tahu lebih awal, aku tidak akan membawamu ke sini. Kau tak bisa begini, kau tak bisa begitu, dan kau masih ingin menemukan harta karun rahasia Raja Siang. Kurasa kau harus pulang dan melahirkan. Su Jingxin terprovokasi olehnya dan emosinya pun memuncak. Ia menghampirinya dan melingkarkan lengannya di lehernya. Kakinya yang panjang melingkari pinggangnya seperti gurita. Apakah ini baik-baik saja? Gerakan intim yang tiba-tiba ini membuat Ye Feng merasa sedikit tidak berdaya. Dia belum pernah mencoba ini sebelumnya. Bab 837 omong kosong, di mana ada hantu di dunia ini. Untungnya, Ye Feng mengingat tujuan perjalanan ini, dia tidak terbutakan oleh keindahan. Paling-paling, dia hanya akan pusing sesaat dan segera terbangun. Kemudian, ia mulai mengikuti tali itu ke dalam sumur. Su Jingxin sedikit gugup pada awalnya, tetapi ketika dia merasakan kehangatan dari tubuh Ye Feng, dia menjadi tenang. Ketakutan dalam hatinya sedikit berkurang, tetapi pikiran lain muncul lagi. Suasana di dalam sumur sangat sunyi. Hanya terdengar suara napas mereka yang terengah-engah, yang membuatnya sedikit tersipu. Ini pertama kalinya ia berada dalam posisi yang ambigu seperti itu dengan seorang pria. Untungnya, di dalam sumur itu gelap, kalau tidak, ia pasti sudah mati karena malu. Ye Feng sudah menyiapkan senter sebelumnya. Ia hendak mengeluarkannya dan menyalakannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar beberapa percakapan mendalam yang datang dari luar. Mereka berdua terkejut. Mungkinkah mereka telah ditemukan oleh petugas keamanan di sini? Tapi Ye Feng segera mendengar percakapan mereka. Kakak ketiga, kau memanggil kami jauh-jauh ke sini hanya untuk datang. Apa benar-benar ada harta karun di tempat terkutuk ini? Kamu tidak mengerti. Kamu tahu tempat apa ini? Bukankah itu bekas kediaman Chang? Siapa yang tidak tahu? Itu Dingli Chang. Kamu tahu apa pekerjaannya? Aku tidak peduli apa yang dia lakukan. Apa hubungannya denganku? Orang tua ini dulunya pejabat korup semasa hidupnya. Konon, keluarganya punya begitu banyak uang sehingga mereka tidak bisa menghabiskan semuanya dalam beberapa kehidupan. Apa menurutmu dia menyembunyikan harta karun di halaman? Kakak ketiga, jangan bercanda. Siapa yang berani menyembunyikan uang di halaman? Benar. Kalau kita mau sembunyi, kita harus sembunyi di kuburan.
Kita harus menggali kuburnya, daripada datang ke sini. Kalian berdua ketakutan sekali waktu datang ke sini. Beraninya kalian pergi ke makam. Sudahlah, jangan banyak bicara. Cepat dan lihat-lihat, siapa tahu ada barang berharga. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara-suara keributan dari luar, dan sesekali beberapa senter menyala. Ye Feng mengandalkan kekuatan kakinya untuk menopang dirinya di dinding sumur. Ia mengerutkan kening dan merenung. Apakah menurutmu mereka akan datang ke sini? Su Jingxin sedikit gugup. Mungkin tidak. Ye Feng menggelengkan kepalanya dengan ragu. Namun, semakin mereka takut, semakin nyata apa yang mereka dengar. Saat itu, mereka mendengar percakapan lain di luar. Mengapa ada tali di sini? Kelihatannya baru. Apa ada yang mengebor sumurnya? Siapa yang mau masuk ke sumur di tengah malam? Saya tidak bilang itu di bor malam hari. Mungkin dia mengebor siang hari dan lupa membawanya saat keluar. Bagaimana kalau kita turun dan melihat-lihat? Bagaimana kalau ada harta karun di dalamnya? Hehe, bagaimana kalau ada hantu di dalam? Kamu belum nonton film horor, kan? Banyak hantu perempuan berambut acak-acakan yang keluar dari sumur itu. Sudah larut malam. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Aku sudah takut, dan kamu masih ngomongin hantu. Lihat isi perutmu. Kau takkan bisa kaya raya seumur hidup ini. Aku belum menyentuh wanita selama beberapa hari. Kalau memang ada hantu perempuan, aku akan bersenang-senang dulu. Kau benar-benar tidak manusiawi. Kau bahkan tidak akan membiarkan hantu perempuan lolos. Jika aku putus asa, aku bahkan tidak akan membiarkan babi betina lolos, apalagi hantu perempuan. Kebetulan aku ingin buang air kecil sebentar. Aku akan coba buang air kecil di dalam dulu. Kalaupun ada hantu perempuan, aku bisa menenggelamkannya sampai mati. Begitu suara ini terdengar, Ye Feng mendengar suara celana dibuka kancingnya dari luar sumur. Su Jingxin cemas. Dia menatap Ye Feng dengan panik. Apa yang harus kita lakukan? Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk menggertakkan giginya. Kedua bajingan ini terlalu menyebalkan. Kenapa mereka harus datang ke sini untuk buang air kecil di halaman seluas ini? Tepat saat dia hendak bergegas keluar dan menyingkirkan ketiga bajingan itu, matanya tiba-tiba berbalik dan sebuah ide buruk muncul. Lalu, dia membisikkan beberapa kata ke telinga Su Jingxin. Su Jingxin awalnya menolak, tapi kalau dia berlarut-larut, kedua bajingan di atas pasti akan benar-benar kencing di sana. Bahkan, dia mungkin tega mati. Setelah ragu sejenak, dia akhirnya mengangguk. Dua orang di luar sedang merokok dan melepaskan ikat pinggang mereka, hendak buang air kecil di dalam. Pada saat itu, suara seorang perempuan tiba-tiba terdengar dari dalam sumur. Kembalikan hidupku. Suaranya terdengar sangat sendu. Ditambah dengan efek amplifikasi suara dari sumur, suaranya terasa semakin aneh. Terutama di tempat gelap seperti itu, sungguh menakutkan. Keduanya menggigil, dan hawa dingin menjalar ke tulang punggung dan kepala mereka. Hasrat untuk buang air kecil yang hendak keluar langsung tertahan. Ya ampun, hantu. Salah satu dari mereka langsung berteriak dan berlari kembali. Yang satunya bahkan lebih parah. Kakinya lemas dan ia langsung berlutut di tanah. Selangkangannya langsung basah. Orang yang sedang mencari-cari juga terkejut. Ia buru-buru berbalik dan bertanya, ada apa? Orang yang melarikan diri itu berkata dengan suara gemetar, kakak ketiga, ada hantu, ada hantu. Kakak ketiga, itu langsung menamparnya. Omong kosong, di mana sih hantu-hantu di dunia ini? Aku kan materialis. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, dia melihat seorang wanita dengan rambut acak-acakan muncul dari sumur. Tepatnya, ia melayang keluar. Karena tangannya menggantung vertikal dan mengambang keluar. Rambutnya yang panjang menutupi seluruh wajahnya, dan dia mengenakan gaun putih panjang yang sangat menarik perhatian di tengah malam. Tiga jeritan terdengar hampir bersamaan. Ketiga pencuri itu langsung melarikan diri dengan panik. Siapa kamu? Kenapa kamu mengganggu tidurku? Karena kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Suara hantu perempuan itu semakin melengking. Mereka bertiga ketakutan setengah mati dan bergegas menuju tembok halaman. Ketika seseorang dipaksa ke suatu sudut, mereka akan mampu melepaskan potensi yang tak terbayangkan. Ketika mereka bertiga memanjat tembok, butuh waktu yang cukup lama. Namun, sekarang, mereka hanya perlu mengetuk tembok dengan ringan dan meraih tepinya. Kemudian, tubuh mereka melesat dan langsung memanjat tembok. Setelah melompat keluar halaman, mereka bertiga masih tidak berani bernapas sejenak dan bergegas maju dengan putus asa. Di mana tempat teraman saat berada dalam bahaya? Tentu saja, itu adalah kantor personalia. Di dekat bekas kediaman Ding Lichang, ada aula toleransi. Ketiganya bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Bab 838 mungkinkah dia benar-benar melihat hantu? Ada beberapa petugas yang sedang bertugas malam di kantor ketika mereka tiba-tiba melihat mereka bertiga bergegas masuk. Dua di antaranya kehilangan sepatu dan dua lainnya mengompol.
Bau pesing langsung tercium ke seluruh ruangan. Beberapa petugas itu sedikit tercengang. Tepat ketika mereka hendak maju dan bertanya, mereka mendengar mereka bertiga bergumam, "Hantu! Hantu! Ada hantu!" Beberapa petugas saling memandang dengan curiga. Salah satu pria itu, yang tampak seperti seorang pemimpin, buru-buru menghampiri mereka bertiga. "Apa yang sebenarnya terjadi pada kalian? Bisakah kalian menjelaskannya secara detail?" Si kakak ketiga buru-buru meraih lengannya. "Itu bekas kediaman Ding Richang. Ada hantu di sana." Petugas itu langsung curiga. "Mantan kediaman Ding Richang. Apa yang kamu lakukan di sana larut malam begini?" Kakak ketiga tak peduli lagi berbohong saat ini. Ia buru-buru mengatakan yang sebenarnya, "Kita akan masuk ke dalam untuk melihat apakah ada barang berharga. Tapi saat kami sedang mencari, kami tiba-tiba melihat hantu perempuan mengambang keluar dari sumur dengan rambut acak-acakan." Ketika dia mengatakan hal itu, wajahnya tiba-tiba berubah pucat, seolah-olah hantu perempuan itu ada tepat di depannya. Petugas itu mengerutkan kening. Kata-kata orang ini awalnya biasa saja, tapi kenapa belakangan dia mulai bicara omong kosong? Hantu perempuan apa? Apa yang melayang keluar dari sumur? Benar-benar kacau. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda masuk untuk mencuri barang. Petugas itu langsung menangkap inti perkataannya. "Bukan itu intinya. Intinya, ada hantu di dalam," lanjut kakak ketiga. Senyum langsung tersungging di wajah petugas itu. Meskipun pencurian ini bukan kasus besar, sekecil apapun lalat, tetap saja itu daging. Lagi pula, daging itu diantar ke rumahnya. Tentu saja, ia akan menolak. "Xiao Chen, Xiao Li, bawa mereka ke kantor polisi untuk membuat pernyataan dan biarkan mereka menjelaskan motif dan proses kejahatan secara rinci." Dia segera memerintahkan dua petugas yang lebih muda di sampingnya. Kedua petugas itu segera berjalan dan membawa ketiga orang itu ke ruang interogasi. Ketika mereka bertiga pergi, mereka terus berbalik untuk mengingatkan, "Memang ada hantu. Kalian harus percaya pada kami." Baru setelah mereka bertiga dibawa pergi, seorang petugas polisi datang. "Kapten Zhou, apakah menurutmu apa yang mereka katakan itu benar? Bekas kediaman Ding Richang benar-benar ada hantunya?" Kapten Zhou berbalik dan memelototinya. "Mereka gila. Apa kau juga gila? Jangan lupakan tugas kita. Kita sedang menjalankan tugas." Petugas itu tersenyum canggung. "Saya tahu ini agak konyol, tapi melihat betapa seriusnya mereka, saya agak gugup." Kapten Zhou mendengus. Mereka merasa bersalah. Mereka tampak seperti hantu. Petugas itu langsung menyanjungnya. "Kapten Zhou, kata-katamu terdengar agak filosofis. Haruskah kita pergi dan melihatnya?" Kapten Zhou menatapnya dengan marah. "Melihat hantu? Kau boleh pergi kalau mau." Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menuju ruang interogasi. Petugas itu meminta penolakan dan hanya bisa kembali tertidur. Pada saat yang sama, di halaman belakang kediaman lama Ding Richang, Su Jingxin telah tertawa lama. Sungguh konyol melihat ketiga pria itu mengompol karena ketakutan. Ye Feng juga terpengaruh oleh tawanya, ia tertawa sejenak. Lihat mereka, betapa takutnya mereka. Mereka bahkan sampai kehilangan sepatu. Su Jingxin memelototinya. "Itu ide bodohmu. Pria ini tidak hanya memintanya berpura-pura menjadi hantu, tetapi dia juga sengaja mengangkatnya dan melayang keluar dari sumur agar terlihat nyata. Dia merasa telah disesatkan oleh orang ini." Ye Feng tidak keberatan. "Kau berakting dengan baik, terutama saat kau bilang, 'Kembalikan nyawaku,' bahkan aku pun terkejut. Sayang sekali kamu bukan seorang aktor." Su Jingxin awalnya tidak menyadarinya, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, aktingnya memang sangat bagus. Ia tidak menyangka dirinya punya potensi menjadi seorang aktris. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit sombong. "Baiklah, jangan terlalu sombong. Kita masih punya urusan penting." Ye Feng berdiri sambil berbicara, tetapi karena ketiga pencuri itu, dia tertunda cukup lama. "Menurutmu mereka akan menemukan lebih banyak orang? Bagaimana kalau kita pulang hari ini dan kembali lagi lain hari?" Su Jingxin masih sedikit khawatir. "Jangan khawatir. Sekalipun mereka punya nyali 100 kali lipat, mereka tak akan berani datang lagi. Nanti, kalau mereka melewati tempat ini, mereka harus mengambil jalan memutar." Setelah Ye Feng selesai berbicara, ia membuka tangannya lagi. Kali ini, tak perlu berkata apa-apa lagi. Nona Su sudah dengan lihai menggantung dirinya, persis seperti seekor kungkang kecil. Mereka berdua kembali memasuki sumur. Sumur ini ternyata lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Mereka telah turun lebih dari 10 meter, tetapi mereka belum mencapai dasar. Tepat pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba berhenti di udara dan mengetuk dinding sumur. Su Jingxin bingung. "Ada apa?" Ye Feng mengetuk beberapa kali lagi. Dinding sumur ini berlubang. Su Jingxin juga orang yang cerdas. Matanya langsung berbinar. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam? Ye Feng tidak banyak bicara. Ia melepas sekop di punggungnya. "Buka saja."
Sambil berbicara dia mulai mengetuk dinding sumur. Dia sangat kuat, dan dalam beberapa gerakan, dia menghancurkan dinding sumur yang terbuat dari batu bata hijau. Hualala! Tumpukan batu bata hijau segera tersebar di dalam, menampakkan ruang tersembunyi. Ye Feng segera menyorotkan senternya ke dalam. Ia melihat dua kotak kayu merah tertata rapi di dalamnya. Kotak kayu merah itu semuanya berukuran 1 meter persegi dan dikunci dengan kunci tembaga. Kamu naik duluan. Ye Feng segera menarik Su Jingxin ke pintu masuk lubang. Meskipun Su Jingxin pemalu, dia tidak peduli dan merangkak masuk terlebih dahulu. Ye Feng mengikutinya. Barulah mereka berdua melihat ruang rahasia itu dengan jelas. Luasnya sekitar 12 meter persegi. Selain dua kotak ini, tidak ada yang lain. Patu Ading ini terlalu picik. Gudang harta karun sebesar ini, dia tidak menyimpan lebih banyak harta emas dan perak, tapi hanya menyimpan dua peti rusak ini. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Buka kotaknya dan lihat apa isinya. Rasa ingin tahu Su Jingxin kembali muncul, dan dia buru-buru mendesaknya. Ye Feng tidak repot-repot mempelajari struktur kunci tembaga itu. Ia langsung mengayunkan sekopnya dan menghancurkannya. Setelah bertahun-tahun, kunci tembaga itu sudah lapuk dan langsung dihancurkan. Dia segera mengulurkan tangan dan membuka tutup kotak itu, lalu menyinari senternya ke dalam. Lalu, keduanya membelalakkan mata mereka bersamaan. Apakah mereka benar-benar melihat hantu? Mata Ye Feng dan Su Jingxin hendak berubah menjadi bentuk batangan emas. Hal ini karena kotak kayu itu diisi dengan batangan emas. Pemandangan ini sungguh spektakuler. Setidaknya, dampak visualnya sangat kuat. Ye Feng kini dapat dianggap sebagai taipan sejati, yang paling ia miliki adalah uang. Akan tetapi, tidak peduli berapa banyak uang yang ada, itu tidak semenggemparkan emas. Terutama sekarang, ada begitu banyak emas di sini. Bab 839 aku belum pernah mendengarnya, tapi aku ingin memilikinya. Su Jingxin mengulurkan tangan dan mengambil sebatang emas batangan. Ia merasa benda itu berat. Berapa pon beratnya? Ye Feng juga mengambil satu dan melihatnya. Ini 10 tael. Su Jingxin menatapnya dengan heran. Bagaimana kamu tahu? Ye Feng mengarahkan ujung batangan emas itu padanya. Ada tulisan di bawah. Su Jingxin langsung memutar matanya. Ia pikir pria ini berpengetahuan luas. Berapa harga emas batangan seperti itu? Saya ingat rumah lelang di Xianjiang menjual emas batangan dari dinasti Qing seharga sekitar 1,1 juta yuan, jawab Ye Feng sambil membuka kotak lain. Seperti dugaannya, kotak itu juga berisi emas batangan. Satunya bisa dijual seharga 1,1 juta. Ada berapa emas batangan di dalam kotak ini? Su Jingxin ternganga kaget. Seharusnya ada lebih dari 200 di dalam kotak ini. Ye Feng memperkirakan bahwa kedua kotak itu berjumlah sekitar 4 hingga 500. Su Jingxin menghitung, dan mulutnya semakin lebar. Dengan kata lain, dua kotak emas batangan ini bisa dijual dengan harga lebih dari 500 juta yuan. Ye Feng mengangguk. Hampir. Su Jingxin menatapnya dengan ekspresi bingung. Katakan sejujurnya, bagaimana kau tahu ada harta karun di dalamnya? Kejadian ini agak sulit dipercaya. Emas itu disembunyikan begitu dalam sehingga tak seorang pun kecuali pemiliknya akan tahu. Tapi Ye Feng tahu itu, dan dia bahkan menemukannya dengan akurat. Hal ini tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Kau yakin ingin mendengarnya? Ye Feng menatapnya dengan samar. Tatapan ini langsung membuat rambut Su Jingxin berdiri tegak. Dia telah mendengar dan melihat banyak cerita tentang orang-orang yang saling membunuh setelah menemukan harta karun karena pembagian harta rampasan yang tidak merata. Meskipun dia tidak berencana untuk membagi emas itu dan tahu bahwa Ye Feng tidak akan menyakitinya, dia tetap terkejut. Hahaha, aku cuma bercanda. Sebenarnya, aku dapat berita itu secara tidak sengaja, jadi aku ingin mencoba peruntunganku. Aku tidak menyangka akan benar-benar menemukannya. Ye Feng langsung tersenyum kembali. Ia menjawab dengan santai. Dengan kecerdasan Su Jingxin, dia tentu tahu kalau dia berbohong, tetapi karena dia tidak ingin mengatakannya, dia tidak repot-repot bertanya. Begitu banyak emas batangan, bagaimana kita akan mendapatkannya? Saya membawa tas anyaman. Ye Feng mengeluarkan tas anyaman yang telah disiapkan sebelumnya, dan mereka berdua mulai menyimpan emas batangan di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh kualitas tas anyaman ini yang mengkhawatirkan. Tas ini tidak boleh memuat terlalu banyak, karena akan mudah robek. Mereka berdua menghitung sambil berkemas. Hasilnya, setiap kantong berisi 100 batang emas, totalnya 5 kantong. Keduanya jika ditotal jumlahnya menjadi 500 batang emas, tidak lebih dan tidak kurang satupun. Ye Feng sangat puas dengan hasil operasi ini. Ia tersenyum dan berkata kepada Su Jingxin, aku akan naik dulu, kamu ikat karung anyaman ini ke tali. Su Jingxin ragu-ragu. Apakah kau meninggalkanku sendirian di sini? Ye Feng meletakkan tangannya di bahunya. Kau bukan lagi gadis muda itu, kau sekarang seorang penjelajah. Seorang penjelajah pertama-tama harus memiliki hati yang berani.
Aku yakin kamu bisa melakukannya. Dengan itu, dia berjalan keluar dari ruang rahasia dan memanjat tali. Su Jingxin menyemangati dirinya sendiri, tetapi dia masih merasa sedikit takut. Ia tak kuasa menahan tawa pada dirinya sendiri. Sepertinya ia terlalu menyukai naga. Dulu, ia selalu bersemangat untuk menjelajah setiap hari, tetapi sekarang setelah akhirnya mendapat kesempatan, ia jadi takut. Pantas saja Ye Feng menertawakannya. Memikirkan hal ini, ia segera menghilangkan rasa takut di hatinya. Ia berjalan mendekat dan mengikat tas anyaman, lalu menarik talinya untuk memberitahu Ye Feng. Tas anyaman yang berisi 100 batangan emas segera dibawa oleh Ye Feng. Mereka berdua bekerja sama dengan sangat baik. Dalam waktu singkat, kelima tas anyaman itu berhasil diangkut. Akhirnya, Ye Feng menggunakan tali untuk menarik Su Jingxin ke atas. Setelah cobaan ini, kepala dan tubuh mereka tertutup tanah dan debu, seperti dua ekor tikus. Keduanya saling memandang keadaan menyedihkan masing-masing, lalu segera berbaring di tepi sumur dan tertawa terbahak-bahak. Meskipun mereka tidak menemui bahaya apapun selama perburuan harta karun ini, hal itu tetap membuat mereka berdua merasa seperti kawan. Ye Feng, terima kasih. Petik 2. Terima kasih untuk apa? Saya selalu ingin menjadi penjelajah, tetapi saya tidak pernah menemukan kesempatan itu. Anda bisa dianggap sebagai pemandu saya dan membantu saya mengambil langkah pertama. Kalau kakakmu tahu, dia mungkin akan mengulitiku hidup-hidup, kan? Haha, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Kalau begitu, kamu harus menepati janjimu. Lalu berapa banyak yang kau rencanakan untuk kuberikan dari hasil panen ini? Aku baru saja dapat banyak uang darimu kemarin. Kita nggak bagi-bagi kali ini, ya. Itu masalah lain. Aku sudah banyak membantumu kali ini. Kalau aku tidak berpura-pura jadi hantu untuk menakut-nakuti mereka, kau pasti sudah ketahuan. Baiklah, ini petualangan pertamamu. Aku akan memberimu emas batangan sebagai kenang-kenangan. Mereka berdua terus mengobrol. Entah kenapa, mereka tidak ingin merusak suasana terlalu dini. Tepat pada saat ini, Ye Feng mendengar notifikasi sistem, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi perburuan harta karun, hadiah, Shenong Pharmaceutical Group, senilai 6,5 miliar. Ketika Ye Feng mendengar hadiah ini, dia tercengang. Inilah hadiah yang sesungguhnya. Dibandingkan dengan hadiah ini, 500 emas batangan hanyalah makanan pembuka. Jingxin, pernahkah kamu mendengar tentang Shenong Pharmaceutical Group? Tanyanya tiba-tiba. Su Jingxin sedang asyik menikmati suasana manis itu ketika tiba-tiba ia menyela. Ia sedikit kesal. Aku belum pernah dengar. Ada apa? Saya juga belum pernah mendengarnya, tapi saya ingin membelinya. Su Jingxin merasa pikiran pria ini terlalu liar. Ia sama sekali tidak bisa mengikuti iramanya. Dia bahkan belum pernah mendengar nama perusahaan itu, dan dia ingin mengakuisisinya. Hanya Tuan Ye yang bisa melakukan hal aneh seperti itu. Bab 840 sungguh membutakan. Di sisi lain, suasana di ruang pertemuan cabang Sotheby's yang Cheng tidak begitu harmonis. William Smith, seorang direktur dari kantor pusat di China, berteriak kepada semua orang dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata. Saya tidak tahu bagaimana kalian melakukan pekerjaan kalian. Mengapa kinerja kalian di paruh kedua tahun ini menurun drastis? Saya ingin kalian memberi saya penjelasan. Para eksekutif senior cabang yang Cheng tutup mulut dan membiarkan dia menegur mereka. Melihat tidak ada seorang pun yang berbicara, William Smith segera menoleh ke arah Chen Qiusan, yang duduk di sebelah kirinya. Chen, alasanmu pindah dari Zonghai ke Yang Cheng adalah untuk mengatasi masalah penurunan kinerja. Tapi apa yang kau lakukan selama ini? Kenapa aku tidak melihat hasilmu? Chen Qiusan tahu bahwa dia tidak dapat menghindari pertanyaannya, jadi dia harus berbicara dengan hati-hati. Direktur Smith, tolong mengerti. Lagi pula, Yang Cheng itu tempat kecil dan tidak punya banyak barang untuk dilelang. Kantor pusat mengirimkan semua barang bagus ke Xianjiang dan tidak pernah peduli dengan kami. Untuk mendapatkan barang lelang itu, saya harus mencari teman untuk membantu saya. Saya benar-benar tidak bisa membawa lebih banyak lagi. Smith tidak menunggunya selesai. Ia mengangkat tangan dan menyela. Aku tidak mau dengar alasan-alasan itu. Katakan saja, apa solusimu? Chen Qiusan mengerutkan kening. Alasan utama penurunan penjualan adalah karena balai lelang baru-baru ini melelang barang antik, lukisan, dan sejenisnya. Tidak ada yang baru. Pelanggan lama itu tidak membayar. Jika kita ingin menyelesaikannya, kita harus menemukan sesuatu yang baru. Smith tidak puas dengan jawabannya. Apakah kamu menemukannya? Chen Qiusan tak kuasa menahan tawa dingin. Bagaimana bisa semudah itu? Kantor pusat tidak pernah memperhatikan cabang Yang Cheng kita. Mereka hanya ingin kita menunjukkan kinerja kita. Bang! Smith membanting meja dan memelototinya. Jangan lemparkan semua tanggung jawab ke kantor pusat. Kalau semuanya tergantung kantor pusat, buat apa aku butuh bantuanmu? Lebih baik taruh beberapa babi di sini.
Ketika para eksekutif yang hadir mendengar kata-katanya, ekspresi mereka berubah jelek, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Namun, Chen Qiusan tidak terbiasa dengan kebiasaan buruknya. Ia membanting meja dan berdiri. Jika kantor pusat selalu bias, melelang semua barang bagus di cabang lain dan mengabaikan kita, lalu untuk apa kita membutuhkan kantor pusat? Kata-katanya langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Kata-kata ini sudah setara dengan pemberontakan. Sebuah pengkhianatan besar. Smith juga berdiri perlahan dan menatap Chen Qiusan dengan dingin. Chen, sebaiknya kau tarik kembali kata-katamu. Kalau tidak, aku akan melaporkan ini ke kantor pusat. Kau tahu apa konsekuensinya? Chen Qiusan mendengus dingin. Kau boleh melaporkan apapun yang kau mau. Pokoknya, itulah yang kukatakan. Kalau kamu mau aku yang menyelesaikan masalahnya, silakan, tapi kamu tidak bisa melimpahkan semua masalah ini kepadaku dan bawahanku. Smith hendak mengatakan sesuatu ketika seseorang mengetuk pintu ruang konferensi. Asisten Chen Qiusan menjulurkan kepalanya. Presiden Chen, Tuan Ye menelepon dan meminta Anda untuk pergi ke rumah sakit. Beliau punya sejumlah harta karun yang ingin beliau serahkan ke balai lelang kami untuk dilelang. Chen Qiusan mengangguk. Baiklah, segera siapkan mobil untukku. Aku akan segera ke sana. Smith langsung menghentikannya. Chen, masalah kita belum selesai. Kamu mau kemana? Chen Qiusan menahan amarahnya dan menatapnya. Bukankah kau ingin menyelesaikan masalah ini? Tidak bisakah aku mencari seseorang yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah ini sekarang? Jika bukan karena bantuan teman saya, kinerja cabang itu akan lebih buruk lagi. Smith menatapnya sejenak. Aku ikut denganmu. Aku ingin tahu apa istimewanya temanmu ini. Chen Qiusan tak mau repot-repot membuang napasnya. Kalau kau mau ikut aku tak akan menghentikanmu. Tapi, temanku pemarah. Kalau kau berani bicara dengannya dengan nada yang sama seperti sebelumnya, aku jamin dia tak akan mengusirmu. Dengan itu, dia keluar dari ruang rapat. Smith mencibir dan langsung mengikuti. Dia sekarang sangat curiga bahwa Chen Qiusan adalah seorang pengkhianat dan dengan sengaja memberikan beberapa barang bagus yang seharusnya menjadi milik Sotheby's ke rumah lelang lain untuk mendapatkan keuntungan. Mungkin temannya memainkan peran besar dalam hal ini. Kali ini dia mengikuti mereka karena ingin melihat tipu muslihat apa yang sedang mereka berdua lakukan. Ye Feng sedang berbicara dengan Su Jingxin tentang apa yang terjadi tadi malam. Pada saat ini, pintu bangsal tiba-tiba terbuka, dan Chen Qiusan bergegas masuk. Saudara Ye, mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda dirawat di rumah sakit? Jika kamu tidak meneleponku hari ini, aku tidak akan tahu bahwa kamu dirawat di rumah sakit. Smith mengikutinya dari belakang. Ketika melihat Ye Feng berbaring di tempat tidur, ia mulai memandang rendah Ye Feng. Dia terlalu muda. Pemuda seperti ini mungkin belum lulus kuliah. Hal baik apa yang bisa dia berikan? Chen Qiusan telah menaruh semua harapannya pada orang ini. Pantas saja kinerja cabang terus menurun. Ye Feng segera berdiri menyambutnya. Saudara Chen, Anda terlalu baik, saya baik-baik saja sekarang. Saya seharusnya sudah dipulangkan sejak lama, hanya saja saya tidak mau repot-repot bergerak. Chen Qiusan langsung terpukau oleh akal sehatnya. Ia lalu mengobrol sebentar sebelum akhirnya sampai pada topik utama. Kamu baru saja memberitahu asistenku bahwa kamu punya banyak harta karun yang ingin kamu lelang di balai lelang kami. Harta karun apa itu? Ye Feng sengaja membuatnya penasaran. Ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menatap Su Jingxin. Ketika Su Jingxin berada di depan orang luar, dia sangat hormat padanya dan langsung bertindak sebagai asistennya. Dia mengeluarkan tas anyaman dari bawah tempat tidur. Smith telah menantikannya, tetapi saat ia melihat tas anyaman yang jelek, ia tidak lagi memiliki harapan. Ia bahkan merasa seperti dipermainkan. Ia memelototi Ye Feng dengan penuh kebencian. Chen Qiusan tidak keberatan. Dia sangat memahami Ye Feng. Jika itu hanya harta karun biasa, dia tidak akan membiarkan Ye Feng menganggapnya sebagai masalah pribadi. Dia segera menarik resleting tas anyaman itu sedikit demi sedikit. Lalu, setumpuk batangan emas berkilau muncul di depannya. Dia buru-buru menutup matanya untuk mengatur napas sebelum membukanya lagi, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Ini sungguh menyilaukan. Sebenarnya, emas batangan tidak dianggap langka. Baik Chen Qiusan maupun Smith terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Tetapi tidak dapat menahan jumlah yang besar. Batangan emas yang mereka lihat sebelumnya semuanya utuh, tetapi ada tumpukan besar di dalam tas anyaman compang camping ini. Setidaknya ada 100 batangan, persis seperti kubis. Ini mengejutkan mereka. Smith bahkan lebih bersemangat daripada Chen Qiusan. Ia bergegas menghampiri dan mengambil emas batangan. Setelah memeriksanya dengan cermat, ia yakin itu asli. Ya ampun, ini semua nyata. Aku tak percaya mataku. Ketika ia menatap Ye Feng lagi, ia tak lagi memandang rendah dirinya. Malah, ia dipenuhi rasa ingin tahu. Dari mana pemuda ini mendapatkan begitu banyak emas batangan?
Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.